Pemirsa, kasus Teddy Minahasa mencoreng citra Polri pasca kasus Verdi Sambo. Benarkah narkoba ini sudah menjadi permainan empuk oknum polisi dan apa yang harus direformasi agar kasus serupa tidak terulang? Kita akan membahasnya bersama dengan aktivis Gerakan Anti Narkotika atau Granat, Asep Iwan Iriawan, dan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Saya sapa dulu Kang Asep. Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Kang Asep. Oke, baik. Baik, sudah ada Kang Asep, sudah ada Pak Sugeng. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog ini lewat telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Sebagai masyarakat, saya ingin tahu juga apa yang menjadi suara Anda. Masihkah Anda percaya dengan Polri kalau ternyata oknum polisi ternyata melanggar hukum itu sendiri? Saya tanyakan dulu ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita melihat berjalannya persidangan Teddy Minahasa begitu ya, awalnya dia kekeh begitu yang ia katakan adalah Trawas begitu, suatu kecamatan di wilayah Mojokerto, bukan Tawas. Tapi belakangan akhirnya mengakui bahwa itu yang dimaksud adalah Tawas dengan tujuan menguji integritas. Bagaimana Pak Sugeng melihat hal ini? Kita kembali kepada pokok perkara saja ya. Ketika perkara ini sudah dinyatakan P21 dan naik ke persidangan, artinya tindakan dari terdakwa Teddy Minahasa itu telah memenuhi unsur peristiwa di mana dia mengedarkan, menyuruh, ya, memerintahkan. Jadi prosesnya kita lihat seperti itu. Kalau kemudian ada bantahan-bantahan kecil ya, Trawas, ada bantahan lain bahwa itu adalah satu penjebakan ya. Ini namanya delivery control gitu ya. Nah, kan itu sudah dibantah oleh ahli bahwa delivery control sebagai satu bagian dari proses pengungkapan narkoba oleh kepolisian itu harus dengan surat resmi ya, delivery control. Jadi harus ada surat dari Teddy Minahasa kepada Dodi. Ternyata kan tidak. Jadi ini sudah terbantah semua, jadi kembali kepada majelis hakim. Nah, yang menjadi persoalan adalah mengapa seorang bintang 2 Polri itu sampai terlibat di dalam peredaran narkoba. Ini persoalannya adalah soal ketertarikan pada harta kekayaan atau uang atau kebutuhan akan uang yang besar. Nah, mengapa hidupnya butuh uang yang besar? Ini adalah gaya hidup, ya. Ini yang menjadi sorotan daripada masyarakat dan juga Polri, begitu, Mas. Berarti ini yang menjadi sorotan dari IPW. Kenapa kok sampai terlibat dengan peredaran narkoba? Karena tergiur dengan uangnya. Kenapa tergiur dengan uangnya yang besar? Karena gaya hidupnya pun juga besar. Begitu ya Pak Sugeng. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, Anda melihat penegak hukum yang justru melanggar hukum, ini bagaimana Kang Asep? Apalagi ini terkait dengan narkotika, masa depan anak muda bangsa ini sebetulnya. Ya, menyambung apa kata Pak Sugeng, ini gaya hidupnya tidak jauh dari urusan judi, narkoba, hiburan malam. Ya, yang selalu ada di belakangnya menjadi backing akan bahkan ikut serta di dalamnya. 25 tahun yang lalu jaringan kayak begini udah nggak asing bagi saya. Makanya ketika 20 tahun lalu saya hukum mati itu, ya pola-pola ini terus berulang. Artinya apa? Ketika gaya hidup ini terus temurun menjadi paternalistik, diikuti oleh junior 25 tahun loh, pangkat yang bersangkutan masa pangkat apa gitu kan. Dulu juga udah kan jaringan-jaringan seperti begini udah ada, cuman belum terungkap para backingnya atau para pemainnya. Yang terungkap itu kan para di lapangan ya, misalkan orang-orang tertentu yang disuruh oleh kelompok tertentu. Nah, ketika sekarang ada penegak hukum ya melakukan dan komplit Kapolda, Kapolres, kemudian sampai di bawah Kapolsek di Jakarta loh, dan cepu-cepu dan orang-orang luar yang sering bermain itu tidak asing. Makanya ketika mereka menyangkal bagi terdakwa, ya keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi fakta transaksi kita itu mengedarkan, itu menjual, itu sudah ada. Nah, yang menarik lagi yang dikatakan tadi bahwa
dia menyangkal ketika di luar dan sebagainya lah, dikatakan oleh penasihat hukumnya teman saya itu. Ya sekarang mau ngapain cepu dengan jenderal? Cepu itu kan kelasnya bukan dengan jenderal, tapi cepu itu misalkan kalau memang dijadikan cepu bukan dengan itu kelasnya, minimal perwira pertama atau paling tinggi perwira menengah, apalagi berhari-hari berkali-kali. Nah kalau berkali-kali berhari-hari dengan alasan itu paspor, loh orang kesana ngapain itu dengan cepu gitu? Apa ngapain juga di laut lama gitu kan? Nah sekarang udah pernyataan itu membuktikan sekali lagi transaksi yang dilakukan oleh oknum ya, seorang jenderal dan seorang oknum penegak hukum lainnya. Ya, ini bagiannya Pak Sugeng karena dia suka IPW gitu kan. Dan itu saya kira bukan dari masyarakat sudah tahu, cuma sekarang memang dikejutkan, memang ada keberanian ya Polda untuk menangkap dan menyeret sekarang hingga di pengadilan. Nah sekarang ketika sangkal menyangkal apapun bentuknya, yang jelas ada waktu, ada tempat yang berulang tidak sekali. Artinya transaksi ini tidak sekali dua kali, cuman yang terungkap dari barang yang bukit tinggi kan. Saya kembali ke Pak Sugeng. Tadi dikatakan oleh Pak Sugeng ini ada korelasinya sebetulnya. Pak Sugeng bilang ada kebutuhan uang yang besar, ada gaya hidup juga yang berarti yang besar juga. Kang Asep tadi bilang cepu kok langsung kaitannya dengan jenderal, berhubungan langsung dengan jenderal. Pertanyaannya begini, oke, kebutuhan akan uang besar, kebutuhan gaya hidupnya juga besar. Tetapi perlu tidak disoroti caranya kok tidak elegan begitu Pak Sugeng. Sangat vulgar begitu caranya. Pak Sugeng ada sorotan soal hal ini? Ya, jadi ketika sebetulnya ini problematik manusia yang umum terjadi ya. Ketika berhubungan dengan namanya harta, tahta, wanita, manusia itu menjadi under control ya, lepas kontrol dan tidak logis, apalagi terkait urusan wanita. Ini kan ada urusan wanita nih ya. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya melekat pada diri seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya terkait potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi kalau berhubungan menyimpang dari norma ya. Itu aja. Ya. Jadi meskipun itu seorang jenderal ya Pak Sugeng ya. Aduh, kebutuhan yang namanya biologis ya. Kebutuhan biologis itu kebutuhan yang namanya sangat dasar ya. Animal instinct ya. Animal instinct dikatakan itu animal instinct. Itu insting hewani kalau tidak disalurkan pada satu tempat yang sesuai norma gitu loh. Baik. Baik Pak Sugeng, tapi kalau berdasarkan catatan dari IPW sendiri selama beberapa tahun terakhir atau beberapa dekade terakhir begitu, seberapa banyak sebetulnya polisi yang masuk dalam pusaran transaksi narkoba ya? Ini bisa menjadi backing, bisa menjadi pengguna, bisa terlibat dalam jual belinya. Waduh, ya catatan IPW dalam setiap tahun itu banyak anggota kepolisian ya yang kemudian ditindak pelanggaran, biasanya itu pengguna ya, bahkan ada kombes ya, kemarin kejadiannya kan kombes ya. Nah kemudian terkait potensi pelanggaran di dalam penyalahgunaan kewenangan tugas itu ada namanya operasi petik ya, istilah saya operasi petik, dan ini terjadi umum. Bahkan terdakwa Teddy Minahasa menyatakan dia tahu kok perilaku-perilaku anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya pengungkapan kepolisian. Jadi ini sudah lengkap ya, operasi petik, menyisihkan barang bukti ya, kemudian menjual ya, kemudian bertransaksi dengan pihak pengedar untuk melepaskan tangkapan, kemudian berkoordinasi dengan pengedar, satu pengedar menangkap pengedar lain. Karena di dalam peredaran narkoba sekali lagi ya, terjadi peredaran uang tunai yang besar. Ya, ini problematiknya kembali kepada mentalitas ya, yang bisa dibilang sebagai reformasi kultural yang tidak pernah selesai ya di dalam tubuh Polri, dan juga bisa dikatakan keberhasilannya belum mencapai yang memuaskan ya. Tetapi di sana ada kebutuhan uang yang besar. Jadi begitu loh Mas. Jadi banyak sekali ya.
endingnya kepada kebutuhan yang sangat besar karena kaitannya dengan gaya hidup yang juga sangat glamor begitu ya. Yang kedua IPW mensinyalir. Ada satu upaya sistematis dari jaringan narkoba untuk masuk dan mempengaruhi kepolisian, ya. Ini jadi satu kesengajaan, bukan hanya berangkat dari anggota polisinya, tetapi dari jaringan tersebut. Nah, ini tanda bahaya ya. Kalau pelanggaran orang per orang kan bisa ditindak, tapi kalau misalnya sudah sistematis masuk, bahaya ini. Ini ada. Baik, Pak Sugeng dan Kang Asep, pagi ini ternyata sudah ada masyarakat yang bergabung dengan kita lewat saluran telepon. Kita akan coba sapa dan dengarkan bagaimana pendapat. Ada satu penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ada Pak Edi di Semarang. Pak Edi, selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Edi silakan. Apa yang menjadi pendapat Anda? Pertanyaan saya, masihkah Anda percaya dengan institusi Polri sebagai penegak hukum kalau ternyata mereka juga melanggar hukum? Ya, saya ini minta maaf. Saya ini kan orang biasa, masyarakat biasa, ya toh. Itu janji Pak Jokowi seharusnya tidak realisasi. Ya, beliau ini kan waktu tempo dulu mencalonkan sebagai presiden kan, beliau kan ngomong kalau nanti kehilangan kambing tidak bakal kehilangan sapi. Tapi saya melapor, saya mengadu sampai kemana-mana, tidak ada jawabannya. Bahkan saya pernah dijadikan tersangka sampai 2 kali. Padahal saya ini korban. Ini benar. Kalau memang Metro butuh bahan saya akan saya segera kirim. Oke, baik. Tapi Pak Edi, Anda sampai dengan sekarang masih percaya tidak dengan kinerja institusi Polri sebagai masyarakat? Ya, sebagai masyarakat saya kewalahan. Saya percaya kalau polisi itu masih banyak yang baik. Saya tuh masih percaya sebagai warga negara kan harus percaya, kalau nggak percaya terus bagaimana? Saya mau lari kemana lagi? Baik, Anda percaya polisi masih ada yang baik, tetapi kenyataannya yang Anda alami seperti apa? Saya sampai dijadikan tersangka 2 kali. Saya sampai nabrak-nabrak. Minta maaf, saya pernah sampai tulis surat kepada IPW. Ya, minta bantuannya kepada beliau. Oke, baik. Pak Edi, saya sudah dapat poinnya. Intinya Anda mempercayai bahwa masih ada polisi-polisi baik begitu, tetapi yang Anda alami ternyata tidak senada dengan kepercayaan Anda itu sendiri. Kita akan bahas nanti bersama dengan Pak Sugeng dan juga Kang Asep, tapi kita harus jeda sejenak ya. Pak Sugeng, Kang Asep. Pemirsa, saya masih bersama dengan dua narasumber saya, Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, aktivis Granat. Dan kami sekali lagi undang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor 0215839900. Bagaimana pendapat Anda ketika seorang penegak hukum justru melanggar hukum? Sebelum saya ingin tanyakan soal pertanyaan Pak Edi tadi ke Pak Sugeng ya, saya ingin ke Kang Asep terlebih dahulu deh. Kang Asep, ini kan kasus Teddy Minahasa bermula dari ada barang bukti dengan alasan harus ada disisihkan untuk barang bukti di persidangan begitu ya. Dan disinilah kemudian muncul permasalahan. Nah, pertanyaan berikutnya gini, Kang Asep. Apa yang bisa dilakukan sebaiknya untuk mengawal barang bukti yang disisihkan ini kemudian tidak diapa-apain? Ya, yang pertama di Undang-Undang Narkotika diatur di pasal 88 ya, bahwa intinya gini di Undang-Undang, ketika disisihkan itu seperlunya untuk barang bukti di pengadilan. Harus ada berita acara ya, itu berita acara tembusan kepada jaksa sama ke pengadilan dan seterusnya sama BPOM. Artinya apa? Seluruh barang bukti itu ketika dimusnahkan sebagian ya, dan sebagian jadi barang bukti diketahui dan diperiksa, ada alatnya malah tentu. Tapi kan sekarang seolah-olah dimusnahkan satu, itu hanya formalitas. Mungkin isinya yang dimusnahkan entah garam, entah gula atau apa, tepung ya, kita kan nggak tahu. Nah, ini karena pengawasan tadi, karena barang bukti tidak ditempatkan di Rupasan. Yang Rupasan sekarang kelemahannya memang ya boleh dikatakan sedikit Rupasan itu, tapi kan barang bukti dikuasai oleh masing-masing instansi penegak hukum itu sendiri. Kedua, yang disisihkan itu kan jumlahnya nggak 5 kilo gitu kan. Kalau 5 kilo ya kita ngertilah gitu kan mau diapain. Nah, yang lebih penting lagi, jaringan-jaringan ini ketika bermain dengan oknum aparat, untuk sebenarnya permen ini kan selalu dijadikan oleh oknum aparat ini seolah-olah ya bahwa ini ada sesuatu yang dapat ditindaklanjuti, padahal info dari kelompok A untuk membunuh kelompok B. Tapi setelah oknum ini bermain ketika menjatuhkan kelompok B, ketika kelompok B dijatuhkan, muncullah kelompok C. Ini terus berputar. Nah,
Itulah yang dilakukan oleh oknum aparat, satu itu. Kedua, yang lebih penting lagi, justru ya jaringan internasional itu dari jaringan Asia Selatan, kemudian Asia Tengah, kemudian dari negara Afrika. Target utama itu adalah bagaimana mereka menguasai penegak hukum. Dan mereka berhasil, kan banyak beberapa kapolsek. Malah yang mengerikan lagi kapolseknya wanita di Bandung. Kemudian juga bagaimana seorang jaksa, seorang hakim juga make kan. Bahkan lebih mengejutkan lagi, hakimnya yang make, pestanya di pengadilan, sampai saat ini nggak diproses gitu kan. Karena anak pimpinan seorang ketua muda di Mahkamah Agung. Itu yang menarik loh, yang satunya diproses, satunya enggak. Artinya apa? Bahwa jaringan ini berhasil ketika mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di hakim itu terkena. Kalau sudah mereka terkena, mereka dapat dan mereka kuasai, itulah keberhasilan jaringan narkotika. Artinya apa lagi? Kalau ini didiamkan, para penegak hukum masih main, itu tingkat mereka penentu kebijakan, sekali lagi, kebijakan menentukan arah republik ini, dan tidak bermain di arah penegakan hukum. Saya pikir jangan harap republik ini akan benar gitu. Karena apa? Karena pemainnya adalah para penegak hukum. Dan ini kan tidak sekali dua kali kan, IPW kan banyak. Ini suatu ironi berarti Kang Asep sebetulnya ketika para bandar ini tujuannya adalah menguasai aparat penegak hukum ya. Saya tidak hanya katakan polisi di sini kalau tadi berdasarkan keterangan Kang Asep. Tapi begini, saya tertarik untuk membahas barang bukti yang disisihkan ini seharusnya seperlunya. Oke, kalau kita lihat kasus yang melanda, yang berhasil diungkap oleh Polres Bukit Tinggi Mei 2022 kemarin, barang bukti akan 41,4 kg setelah dibulatkan ya, sebetulnya 41,387. Kalau dari berat itu Kang Asep, menurut Anda sebagai seorang aktivis granat bilang seperlunya, itu seperlunya berapa yang harus disisihkan? Sampai 5 kg kah? Ya pasti graman gitu. Oh, nah, istilahnya segaris dua garis lah itu jaringan mereka. Kalau di atas 1 kilo juga gila, saya katakan gila, sekali berulang-ulang ya. Malah kiloan, kiloan emang mau ngilo beras gitu kan. Jadi sebelumnya biasanya kan cuma dibungkus itu waktu kalau ada resep dokter itu kan, nah segini nah, saya kasih, pun ada contoh nih, paling segini juga. Ini kan berapa istilah mereka tuh segaris dua garis kan, tidak akan lebih. Hanya untuk contoh kok yang dibawa beginian. Jadi kalau 5 kilo, sekilo, setengah kilo juga jadi masalah. Kalau 5 kilo dengan alasan untuk kesejahteraan tukang disangkal, artinya permen itu tidak sekali dua kali, berkali-kali ya. Jadi penyisihan itu harus ada berita acaranya, ada tembusan tadi dari jaksa, hakim, sampai BPOM, itu diketahui oleh semua. Kalau itu nggak ada, disisihkan 5 kilo, jadi terbukti itu adanya. Makanya saya bilang berkali-kali pasal 114 harus digunakan, terutama ayat 2-nya ya, supaya ancaman maksimal. Oke, baik. Berarti menurut Anda 5 kilo juga terlampau jauh sekali, 1 kilo pun juga patut dipertanyakan. Baik, saya ke Pak Sugeng. Oke, baik. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi ada penelpon Pak Edi dari Semarang, intinya begini, dia percaya bahwa di polisi itu masih ada polisi-polisi yang baik, begitu ya. Di Polri masih ada polisi-polisi yang baik. Tetapi pengalaman yang dia alami adalah tidak menunjukkan realita itu. Dia melaporkan justru malah dijadikan tersangka, begitu Pak Sugeng. Apa catatan Anda pada kinerja Polri begitu? Jadi catatan IPW pada kinerja Polri, polisi yang baik itu banyaknya di Bimas, ya, banyaknya di Bimas, ya. Nah ini kan Bimas ini posisi kering, ya. Nah pada posisi basah, ya, itu adalah di reserse. Ketika reserse menyebut sebagai posisi basah, ini karena satu penilaian umum yang terjadi. Karena apa? Di reserse ini kewenangannya terlalu besar untuk membuat hitam putih nasib manusia, sehingga potensi penyalahgunaan besar dan terjadi banyak penyalahgunaan kewenangan di sana. Jadi memang saya ya, IPW itu mendapatkan laporan pengaduan masyarakat yang kecewa pada kinerja Polri itu 80% lebih, ya, bisa sampai 90% itu dari jumlah pengaduan yang masuk soal keresersean, penegakan hukum. Ini harus menjadi perhatian Pak Kapolri, ya, dan juga Presiden. Tadi dia menjadi korban, kemudian malah jadi tersangka. Itu bukan hanya 1-2, karena oknum dari reserse ini ketika sudah berpihak pada satu pihak, ya, kemudian ada uang yang besar, kekuasaan ada di tangan dia untuk jadi hitam putih nasib manusia. Ini yang selalu terjadi dan kami soroti terus menerus, tapi perubahannya tidak ada gitu.
Oke. Kekecewaan masyarakat besar. Oke, Ya. kita ada satu penelpon lagi, Pak Sugeng dan Kang Asep. Ada Pak Marke di Jayapura. Pak Marke, selamat pagi. Di Metro Prime Time. Ya, Selamat pagi, Pak pagi, Marke. Pak Asep. Ya, silahkan Pak Marke. Pak Sugan, selamat pagi. Oke, pendapat saya gini soal Polri. Ya, ini ada 3 isu besar yang menjadi pandangan masyarakat. Pertama yang paling mendasar, kita tahu bersama terbongkar kasus yang penerimaan Bintara Sasi. Oke. Penerimaan Bintara Sasi sebenarnya ini sudah berlangsung sekian lama. Ya, Bintara Sasi berlangsung sekian lama, penerimaan polisi yang sebenarnya ini adalah jadi mental dasar mereka, dan ke depan akan menghasilkan pimpinan-pimpinan Polri yang tidak mencontohkan yang baik, karena begitu masuk sudah mulai dengan suap. Dulu kan ada Oke. anti suap. Nah, itu satu. Kedua, isu besar kedua juga di pengurusan kendaraan baru, sampah. Itu ada oknum yang terus bermain. Terus bermain untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Baik. Ketiga, masalah narkoba. Narkoba, oke. Di mana-mana dipertontonkan juga hal itu. Baik. Ini juga kita tidak memungkiri ada banyak juga partisipasi Polri, Oke. hal-hal yang Baik. baik dari Polri. Tapi isu Oke. ketiga ini juga jadi lancar. Oke, masih ada hal-hal yang baik, tetapi masih juga ada beberapa PR ya. Ini mungkin ranahnya Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi ada 3 poin disampaikan Pak Marke, suap sejak masuk, ini berarti sama dengan mencetak polisi atau pimpinan polisi masa depan yang kurang baik. Samsat ada oknum yang terus bermain, dan yang terakhir adalah narkoba. Ini PR yang tidak kunjung selesai, begitu Pak Sugeng. Tanggapan Anda? Iya, jadi begini ya, ini sudah nyata. IPW baru membongkar di awal Maret kemarin adanya percaloan dalam penerimaan Bintara Polri di Polda Jateng yang ditangkap itu sebetulnya sekitar bulan Juli 2022, tidak diekspos, tidak diproses, baru kemudian tergopoh-gopoh ketika Propam Mabes Polri menangkap di bulan tergopoh-gopoh ketika IPW bongkar, ya. Apa yang terjadi? Ini kan reformasi kultural ini kan dimulai dari hulu pada saat perekrutannya. Apa yang terjadi? Ini omongan jauh panggang dari api. Pimpinan Polda Jateng kan beredar video itu. Kita akan sikat tegas kalau bermain-main dalam proses percaloan penerimaan. Ternyata hukumannya hanya demosi. Pidananya tidak, demosinya paling tinggi 2 tahun. Apa indikasinya? Indikasinya ketika ditangkap ini, IPW menduga antara mereka sudah saling sepakat untuk saling mengamankan, ya, untuk baik. tidak ditindak. Nah, sekarang ditindaknya seperti itu. Ini harus dipecat, ya, dipecat dan dipidana supaya terbongkar jaringannya. Baik. Proses itu. Baik, Gitu. terakhir karena waktu kita juga terbatas, Kang Asep, supaya mencegah tidak ada lagi oknum-oknum polisi yang bermain narkoba di kemudian hari, start hari ini ya, apakah memang fungsi LSM salah satunya adalah granat mungkin, ini harus diperkuat melakukan pengawasan-pengawasan di internal kepolisian, Kang Asep, melibatkan masyarakat lah setidaknya. Ya, pengawasan tidak hanya internal, eksternal, termasuk IPW yang Pak Sugeng ini. Ya, untuk apa? Merubah mindset mereka. Reformasi tidak reformasi kultural, termasuk reformasi individual. Jadi masuk polisi itu tidak mau jadi kaya, tidak mau jadi serse gitu kan. Tapi betul-betul melayani gitu. Kalau jadi polisi ternyata ingin dilayani, ingin kaya hedon, jangan jadi polisi, jadi pengusaha. Ya, nah karena perlu ada pengawasan dari IPW dan masyarakat sekitar untuk berani melaporkan. Sebaliknya ketika berani melaporkan, jangan dilaporkan pencemaran nama baik gitu. Iya betul Kang Asep. Oke. Kenyang dilaporin pencemaran nama baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, aktivis Granat, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, berbagi sudut pandang, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.